Video kali ini kita akan membahas mengenai Pisces atau ikan. Semua pasti kenal mengenai ikan ya? Ya. Atau mungkin doyan atau suka dengan makan ikan, pastinya ya. Pisces adalah hewan yang seluruh anggotanya hidup di dalam air atau akuatik istilahnya, kecuali dipnoi atau ikan paru-paru. Apa itu ikan dipnoi? Ikan dipnoi atau ikan paru-paru bukan berarti dia memiliki paru-paru ya, tapi dia memiliki pulmosis sebagai yang bisa berperan seperti paru-paru gitu ya. Jadi ikan dipnoi ini bernapas dengan insang. Selain insang dia juga punya satu atau sepasang gelembung udara namanya pulmosis. Pulmosis inilah yang dapat difungsikan sebagai paru-paru. Biasanya dipnoi hidup di sungai atau di rawa-rawa. Tetapi bila airnya habis atau kering, ikan ini masih dapat bertahan hidup dan bernapas dengan menggunakan pulmosis tersebut. Jadi dipnoi mempunyai dua bentuk kehidupan yang dapat hidup di antara hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Namun ikan dipnoi ini tidak masuk ke dalam amfibi ya, hewan dua alam ya. Tidak, karena dia adalah memiliki insang, jadi dia masuk kategori Pisces. Nah, berikut ada contoh soal biologi. Ini soal UM-UGM tahun 2006. Ikan paru-paru atau dipnoi dapat bernafas di air dan di darat. Sebab ikan paru-paru mempunyai alat pernapasan berupa insang dan paru-paru. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan mengenai ikan dipnoi ya. Nah, kita bahas dulu sebentar. Kembali ke soal ya. Ikan paru-paru atau dipnoi memang namanya istilahnya itu, tapi bukan berarti dia punya paru-paru ya. Balik lagi ingat ya. Ikan dipnoi atau paru-paru dapat bernafas di air dan di darat. Nah, ini benar ya. Karena dia punya pulmosis tadi ya. Iya. Sebab ikan paru-paru mempunyai alat pernapasan berupa insang dan paru-paru. Ini yang salah. Salahnya di paru-paru karena memang ikan dipnoi ini tidak memiliki paru-paru. Dia hanya memiliki pulmosis yang bisa difungsikan sebagai paru-paru. Bisa ya? Berarti yang atas itu benar, yang bawahnya salah. Jadi jawabannya C. Bisa dipahami ya? Berikut ciri-ciri dari Pisces. Nah, struktur tubuh ikan terdiri dari kepala atau caput, kemudian ada badan atau trunkus, dan ekor atau cauda. Nah, pada bagian kepala itu terdapat mata sebagai organ penglihatan, kemudian ada celah mulut, ada gigi rahang berbentuk konus, ada cekung hidung sebagai organ pembau, dan ada insang sebagai organ pernapasan. Namun selain itu ada juga namanya selaput pendengar dan alat keseimbangan pada ikan itu biasanya terdapat di bagian kepala. Pada umumnya, permukaan tubuh ikan tersusun atas kulit yang tipis, transparan, dan banyak mengandung kelenjar lendir atau kelenjar mukosa. Kelenjar lendir atau mukosa ini dia berperan untuk fungsi pergerakan ikan saat berenang. Kemudian, tubuh ikan ditutupi oleh sisik. Selain sisik, tubuh ikan juga terdapat dua macam sirip, yaitu sirip tunggal dan sirip ganda. Sirip tunggal ini berupa sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Sementara sirip ganda itu berupa sirip dada dan sirip perut. Sirip tunggal berfungsi untuk keseimbangan dan kemudi. Sementara sirip ganda itu biasanya berfungsi untuk gerak maju mundur saat berenang di dalam air. Gurat sisi atau limnea lateralis adalah garis membujur dari kepala sampai ke ekor. Gurat sisi atau limnea lateralis ini berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan dalam air. Kemudian ikan juga memiliki yang namanya gelembung renang. Gelembung renang ini berfungsi untuk memudahkan ikan untuk naik atau turun di dalam air. Pastinya alat pernapasan ikan itu adalah insang. Insang ini memiliki bagian-bagian namanya tutup insang, lengkung insang, dan lembaran insang. Tutup insang disebut dengan operculum. Lengkung insang dia memiliki jaringan tulang rawan berwarna putih dan bergerigi. Biasanya lengkung insang ini berfungsi untuk menyaring air pernapasan. Sementara lembaran insang itu berfungsi untuk memudahkan proses pertukaran gas
CO2 dan O2 di dalam air. Lengkung insang biasanya berwarna merah berbentuk sisir yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Ekor Pisces berbentuk pipih dengan sirip ekor yang lebar. Pada umumnya terbelah menjadi dua bagian disebut dengan homosersal. Nah, berikut contoh soalnya, soal SPMB 2002 regional yang ketiga. Selaput pendengar dan alat keseimbangan pada bangsa ikan terdapat pada bagian kepala. Sebab pada bagian kepala ikan terdapat organ cekung hidung yang berperan terhadap rangsang bau. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Kita fokus kepada soalnya. Katanya seperti ini. Selaput pendengaran dan alat keseimbangan itu pada ikan terdapat di kepala. Iya benar ya. Jadi pendengaran sama keseimbangan pada ikan itu ada di bagian kepalanya. Kemudian yang di bawahnya, pernyataan kedua, pada bagian kepala ikan terdapat organ cekung hidung yang berfungsi untuk rangsang bau. Benar. Namun kita lihat pernyataan dan sebab ini tidak ada hubungan ya, tidak saling menjelaskan. Jadi jawabannya B. Jantung ikan atau disebut dengan cor terdiri atas dua ruangan, yaitu satu serambi atrium dan satu bilik ventrikel. Sistem peredaran darahnya itu berupa sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Nah, ini yang sering ditanya di soal ya, apa itu tunggal, apa itu tertutup. Nah, kalau dikatakan tertutup berarti darah beredar selalu di dalam pembuluh darah. Kalau dikatakan tunggal berarti kan satu kali. Artinya dalam proses peredaran darah itu hanya satu kali melewati jantung. Nah, berikut siklus atau peredaran darah ikan ya. Darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke sinus venosus. Kemudian masuk ke dalam jantung, ruang serambi, lanjut ke ruang jantung bagian bilik. Setelah itu ke bulbus arteriosus, dilanjutkan ke aorta ventral, lalu masuk ke insang, kemudian ke aorta dorsal, lalu kembali ke seluruh tubuh. Begitulah seterusnya. Dari tubuh, sinus venosus, serambi, bilik, bulbus arteriosus, aorta ventral, insang, aorta dorsal, dan seluruh tubuh. Nah, berikut lagi contoh soal biologi UMUGM 2004. Ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal, sebab jantung ikan hanya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Nah, kita bahas ya. Ikan katanya memiliki peredaran darah tunggal. Benar ya, benar. Bawahnya, pernyataan bawah maksudnya jantung ikan hanya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Benar. Dan kalau kita lihat hubungannya adalah sebab akibat ya. Mengapa ikan masuk kategori tunggal? Karena memiliki satu serambi dan satu bilik. Benar. Berarti jawabannya benar-benar berhubungan. Ada hubungan sebab akibat. Berarti jawabannya A.